datang kembali di Alicia Production. Kayaknya ini mau ngomongin apa? Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang sangat menarik. Jadi kita punya cerita yang sangat menarik akan disampaikan oleh teman kita yang ada di paling sebelah kiri. Saya. Apa itu ceritanya? Apa sih? Oke. Jadi sebelum kita kasih tahu topiknya, cerita ini akan saya mulai dari sebuah kisah. pada suatu hari. Pada suatu hari di sebuah festival DWP beberapa tahun lalu. Ceritanya ada satu cowok nih. Dia itu lagi keadaan mabok ya kan, festival biasa minum-minum gitu. Nah terus habis itu dia udah statusnya tuh udah punya pacar, pacarnya di rumah lagi menunggu kabar gitu kan. Ternyata tiba-tiba ada kabar katanya ini cowok gitu, cipokan sama cewek lain di festival itu. Cuman mulut sama mulut. Iya, katanya kayak French kiss gitu, begitu katanya. Nah, terus habis itu ini sumbernya terpercaya. Nah, gue mau nanya ke kalian para lelaki, menurut kalian itu selingkuh atau tidak? Jadi topik kita hari ini adalah perselingkuhan. Jadi sebenarnya kita mau bahas aja sih, ini tuh selingkuh dari pandangan kita gitu. Oke. Mungkin Koko Roma di sini mau menyampaikan dulu. Tadi dari kisah yang tadi tuh selingkuh atau enggak? Selingkuh sih. Kenapa? Karena kalau menurut gua pribadi tuh, ya lu walaupun dalam kondisi mabok harus tetap jaga diri lah. Betul. Mungkin Tepper kan pernah mabok kan? Bohong. Oh diserang temen. Oke, berarti menurut Roma itu Roma selingkuh. selingkuh. Jadi kalau menurut tuh fisikal kayak gitu tuh udah selingkuh ya makanya. Iya kan, walaupun dia mabok, harusnya lu bisa jaga diri gitu. Apalagi lu tahu cewek, lu udah punya cewek, harusnya cewek lu gak ikut. Harusnya lu jangan, kalau bisa jangan mabok lah, karena kalau lu mabok itu kan lu gak terkontrol. Dia terdengar seperti orang yang belum pernah mabok. Nah, makanya itu. Oke. Kalau menurut gue sih tergantung. Yang udah pernah mabok. Gue gak pernah mabok. Oke. Selingkuh ya kenapa jadi mabok? Oke, gimana Mbak? Menurut gue tergantung. Dia ciumannya tuh emang kayak karena dia suka sama ceweknya terus dia jadi mau ciuman atau kayak ya have fun aja cuman Hawa nafsu ya. nafsu aja gitu. Kalau menurut gue sebenarnya selama lu nggak perasaan lu nggak suka sama tuh cewek, ya itu nggak selingkuh. Kalau menurut gue kayak gitu. Cuman kalau emang pas dia ciuman tuh dia sebenarnya ada rasa suka, ada rasa pengen sama itu cewek gitu, menurut gue itu selingkuh. Oke. Kalau misalkan dari cerita ini sih katanya dia nggak inget muka ceweknya siapa. Berarti menurut lu nggak selingkuh? Enggak, kalau kayak gitu enggak. Kalau based on keterangan itu. Kalau menurut kalian, ini ya kayak udah pengalaman kan? Kalau menurut gua selingkuh itu tuh definisinya tuh apa sih? Kita harus definisikan dulu. Setuju, boleh. Gini, kalau menurut gua selingkuh itu adalah suatu perbuatan atau suatu kegiatan yang bikin pasangan kita tuh sakit hati. Oke. Nah kita harus lihat dulu nih, pasangannya sakit hati nggak? Kayaknya sih sakit Sakit nggak? hati. Nah, Dari kalau cerita sih kayak misalnya sakit di hati. kasus yang tadi dia salah karena dia selingkuh. Tapi sebenarnya kalau misalnya gue tanya pasangan yang menunggu di rumah itu ternyata lagi sama cowok lain, dia nggak selingkuh. Bener dong? Sama-sama selingkuh. Tapi kalau kayak gitu hitungannya selingkuh dengan sama-sama selingkuh. tapi menurut gue enggak. Karena Sebenarnya mereka tidak tersakiti perasaannya. Oke. Karena sebenarnya banyak juga loh, karena mungkin ada kebutuhan seksualnya yang kurang atau mungkin pasangannya kurang bisa melayani, kita membutuhkan itu supaya hubungannya harmonis. Bener dong? Non seksual juga bisa, kayak kurang perhatian juga bisa. Bisa. Mungkin ada orang yang sibuk kerja banget, pasangannya dia butuh afeksi, akhirnya dia cipok random kayak tadi kan ya. Bisa juga. berarti sebenarnya kalau dari dia lebih ke kesepakatan mungkin Kesepakatan. ya. Kalau menurut lu, yaudah gue boleh sama ini sama cowok lain, lu boleh sama cewek lain. Makanya kita asal balik ke rumah kembali ke situ gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau dari menurut lu sendiri nih, sang pembawa cerita, selingkuh nggak tuh? Selingkuh lah. Kenapa? Dari sisi wanita ya. Karena wanita itu hatinya rapuh, lemah gitu. Cowok juga rapuh. Enggak. Gue punya hati. Kalau misalkan dilihat-lihat ya dari cerita-cerita biasa orang-orang sharing di Instagram gitu kan. Bisa tuh yang paling sering jadi korban selingkuh tuh cewek. Pelaku tuh biasa cowok, terus kadang nggak make sense-nya cowok tuh bilangnya ya kita kan hormon testosteron gitu kan, kayak nggak make sense gitu. Yang lu jagalah perasaan cewek lu kayak cipokan gitu kan. Pokoknya kalau udah masuk fisik segala macam itu selingkuh sih menurut gua. Tapi ya, Teto. tadi kan sebenarnya dia tadi ngomong seru ya. Tadi kan dia bilang ada masalah dari testosteron. Iya. Tapi secara kita ancestral, kita telusuri sampai dalam. Iya.
cowok itu emang sebenarnya nggak diharuskan untuk monogami. Monogami itu ada ketika zaman perang itu udah berakhir. Karena kalau misalnya kita lihat zaman dulu itu ya, kita kan ngomongnya kan testosteron nih ya, biologis. Zaman dulu itu tuh cowok itu harus punya banyak keturunan. Tolong lain kali ada host wanita kali yang membantu saya ya. Yang penting sebenarnya persetujuan kedua belah pihak lah ya. Tahu Bang Gris sampai di mana? Katanya kan rame-rame lebih seru katanya. Nah, oke, kembali lagi. Jadi ada kasus seperti ini. Kasus kedua. Banyak ini. Mungkin saya wanita jadi banyak cerita ya. Boleh, coba. Nih, jadi ada mereka HTS, hubungan tanpa status. Statusnya nggak pacaran. Nah, terus habis itu ini satu cowoknya dekat sama cewek lain. Oke. Nah, terus habis itu berarti itu statusnya selingkuh atau enggak? Karena si ini cewek merasa tersakiti, terus bilangnya, iya nih dia selingkuh, padahal sebenarnya mereka nggak pernah pacaran. Gak ada komitmen berarti kan? Nggak ada komitmen kan, berarti nggak selingkuh dong. Saya sih kalau saya 100% Nggak selingkuh. Gini. Jadi kalau ditanya selingkuh atau pentingnya enggak, komitmen. menurut gua enggak. Karena kan ketika lu bilang selingkuh artinya lu sudah punya status dengan seseorang. punya ikatan. Ya, Udah punya ikatan betul. kan. Ada yang lu selingkuhi gitu kan. Gitu. Nah itu Ada objektif dan subjek ya berarti ya. Ya. menurut gua selingkuh atau enggak, tapi menyakiti hati atau enggak mungkin menyakiti. Nah, itu ada istilahnya tuh cowok-cowok begitu. Namanya cowok soft boy. Soft boy ya. Nah, tugasnya itu bikin cewek merasa nyaman. Ah ini udahlah jadi nih, tiba-tiba hilang gitu. Jadi Ghosting ya, ghosting. jadi itu supaya bisa dengan banyak orang nggak usah ada status. Betul. Santai saja loh banyak Nah, orang. makanya ini tips buat kalian cewek-cewek harus ada komitmen. Jangan cuman kayak sebenarnya dibilang pacar enggak juga, temen ya lebih dari teman gitu. Tapi kan nggak ada status. Berarti kalau- dibilang selingkuh ya nggak bisa. Kalau dong. ceweknya yang mau sama banyak orang gimana? Nah, itu dia. Kayaknya kemungkinan besar sih seperti itu juga bisa. Jadi Kayak oke, gitu. tipsnya dua ya. Kalau bagi yang mau mengunci ya bikin komitmen. Ya bikin komitmen. Kalau mau yang Kalau misalkan Banyak jangan ketahuan. kalau misalkan dianya mau sama banyak orang, misalkan ini cewek mau banyak deket sama banyak cowok, ya udah jangan posting juga. Oke. Tipsnya kayak gitu. Tipsnya kayak gitu. Jangan Nah, posting. Kalau misalnya kayak gitu kan, misal lu udah punya pacar nih, Nah, kalau udah punya pacar beda. Lu punya pacar, habis itu lu punya sahabat cewek atau sahabat yang si cowok punya banyak sahabat cewek. Ya. Yang Nah. si cewek juga punya sahabat cowok. Ya, ini kasus ketiga nih guys. Kasus ketiga. Kasus ketiga. kisah Oke. nyata juga tuh kan? Kisah nyata nih kayaknya. Kayak nyata banyak itu mah. Itu udah banyak kayak curhat kejadian juga. Oh. Oke, oke, gimana Nah, tuh? tuh sebenarnya tuh gimana tuh? Sebenarnya itu hitungnya selingkuh apa enggak tuh? Kalau misalkan cowoknya Sahabat. punya banyak sahabat Sahabat cewek. lawan jenis. Kalau saya pribadi sebagai misalkan sebagai ceweknya, misalkan pacarnya si cowok ini ya, lihat fisiknya dulu sih. Lihat fisik sahabat-sahabat. Lihat fisiknya dulu. Ada yang berpotensi atau Kalau misalkan kira-kira tersaingi atau tidak, gitu kan? Tersaingi atau tidak nih? Biasa kan dia namanya cewek gitu kan, kayak oh ya udah gitu. Kalau biasa kan dilihat dari fisiknya dulu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan fisiknya kira-kira merasa lebih gitu? lebih ya, kalau bisa jangan jadi Kalau ada sahabat. potensi. Kalau ada potensi, kalau misalkan kurang ya nggak apa-apa lah. Kayaknya ini Tapi kalau cowoknya sukanya sama yang lebih nyaman daripada sama fisiknya. Mustahil nggak sih? Cowok kan bisa lihat fisiknya dulu. Dong, Jangan munafik ya cowok-cowok. saya yang penting di atas IPK aja. Kayak kalau gue sih kayak ya udah kalau jalan sama sahabat mah ya udahlah cincai, tapi jangan sering-sering, jangan tiap hari. Iya sih, sering. Tiap hari ketemu 7/7 ya kalah. Kalau misalkan ketemu pacarnya cuma seminggu sekali kan, ya ketemunya sebulan, 6 bulan, 3 bulan sekali lah boleh. Kalau dari cowok gimana dari cowok? Kalau gue sih, gue sangat gimana ya? Ketika lu nggak memberikan kepercayaan kepada pasangan lu, artinya lu ikatannya masih kurang kuat ya. Belum gua ada- belum ada belum ini, kerasnya ya. Belum ada keras. Kalau gue karena gue harusnya ketika lu udah berpasangan, artinya lu udah super percaya sama dia, lu tahu lu nomor satu di hati dia gitu kan. Jadi dia mau sama siapa aja. Mau sama udah. siapa aja ya, tetap ujungnya bakal balik ke gue lagi. Gitu. Asik. Jadi asal emang terang-terangan ya dia bilang ini teman, ya gue percaya aja. Kalau Gua- misalkan cowoknya itu tinggi, maco, banyak duit, ganteng, terus habis itu nggak gay nih. dia cintanya kan sama gue, Gimana? bukan sama si orang ini. Gue nggak terintimidasi. Lu gini ya lu terintimidasi, ada rasa jealous nggak? Misalkan kayak dijemputnya pakai Nggak sih. misalkan Tesla. Gimana lu? Pak? Gimana lu? Apa respon lu? Aku sih tetap tidak. Gue sih Sebenarnya tergantung dari nilai kita sih, dari kita value kita masing-masing. Iya, balik ke diri. balik ke value sih. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin itu variabel terlalu banyak ya. Nah,
Jadi kayak apa sebenarnya ya kita nggak bisa bandingin gitu juga sih ya. Sebenarnya selama itu sama-sama kita tersakiti ya tidak masalah. Mungkin aja ya sebenarnya deketnya baik, cuma gara-gara deket terus tiap hari ketemu sakit hati juga pasangannya. Ya bisa kita anggap selingkuh, karena lo menyakiti. Udah sakit hati. Intinya toleransi lu masing-masing Yes, ya. nah. Kalau balik kayak masalah pasangannya lu minder sama sahabat dia, menurut gua Lu harus sendiri. Ada kasus keempat. Kamu banyak ya kasusnya. Ada kasus keempat nih guys. Jadi kalau misalkan deket sama mantan, karena banyak banget gue lihat contohnya ada salah satu orang, ya anggap aja dia pacaran lah, tapi ini cewek juga deket sama mantan-mantan, emang orangnya friendly gitu kan, sama mantan-mantannya semuanya deket gitu, tapi sebagai teman. Kayak gitu, menurut kalian gimana? Kalau gua secara realistis nggak masalah. Iya. Tapi secara perasaan gua nggak suka pribadi. Bohong Gitu. Nggak, pribadi gua nggak suka. Cuma kalau misalnya ditanya deket kenapa ya kan jealous. kita nggak tahu ya sebenarnya dia itu kan ada kenangan apa sama mantan. Kita nggak tahu ada kisah hidup apa yang dijalanin bareng. Ya kita kan kadang juga kita ketemu temen SMP kita nostalgia juga ya. Asal jangan ya kenangan-kenangan fisiknya diulang juga gitu kan. Kalau ya. ada kenangan fisik. Atau kenangan romantismenya diulang gitu ya jangan gitu. Cuma kalau ditanya pribadi ya gue gak suka. Jadi logically speaking menurut lu nggak apa-apa, tapi kalau perasaan lu kurang That's suka. right. Jadi kita harus bagi dua nih, feeling sama rationality nih. Oke. Lu gimana? Kalau mereka masih kayak ada boundary yang setelah disepakati dulu di awal. Kalau memang belum Batasannya ya, batasannya itu kayak nggak masalah, udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya kan batasan itu menentukan lu sebenarnya menyakiti pasangan lu atau enggak. Nah bener, pada baliknya ke situ Balik ke situ juga. Agatha masih tanya lah ya, kayak dia pasti cemburu. Pasti, Iya. pasti selingkuh artinya. Sebenarnya enggak juga sih, enggak masuk ke batasan selingkuh, tapi ya cemburu Cemburu aja. aja. Kalau bisa sih jangan lah ya. Oke, buat penutup nih, gue punya yes or no aja lah. Ya. Ya, oke. Ini mungkin teman-teman juga nanti boleh taruh komentar lah ya tentang hal ini. Ya. Jadi kasusnya kayak gini, dia berhubungan seksual dengan seseorang, tapi dia nggak cinta. Terang-terangan, ya ini gue cuman memenuhi kebutuhan gue aja. Selingkuh atau tidak? Nggak usah ada alasan, selingkuh atau tidak? Kayak pergi pijat gitu ya. Contohnya cowok pergi pijat-pijat gitu ya, nggak tahu. Kok lebih kalian tahu sekali. Roma tahu ya. Roma tahu loh. Jawabannya cepat aja ya, selingkuh atau tidak ya? Ya. Kita mulai dari ujung. Selingkuh. Gue selingkuh sih. Selingkuh. Gua kalau menurut gue selingkuh deh. Karena Ini ya untuk suara mayoritas. ya udah kan nggak ada alasan selingkuh. Ya bohong. Biasa. Kalau kita pilih nggak selingkuh, lu nggak selingkuh. Sebenarnya kesimpulannya kayaknya gue dapet moralnya sama sih ya. Selingkuh atau enggak tuh relatif. Ya. Tuh. Balik lagi ke kesepakatan, boundary, dan ya mungkin secara logika, secara rasional kalian tahu itu nggak selingkuh, tapi kalian cemburu, itu juga kalian harus perhitungin karena Ya. artinya secara langsung kalian menyakiti perasaan Pasangan teman kalian. kalian dan itu bukan hal yang baik. Sama baper levelnya tuh harus di Baper level Upper ya. level. levelnya harus Toleransi, toleransi ya. Disepakati bareng-bareng. Oke, jadi itu semua bahasan kita tentang selingkuh hari ini. Kalau misalnya teman-teman punya cerita menarik lainnya, teman-teman punya komentar tentang apa yang udah kita bahas hari ini, jangan lupa komen di bawah. Apalagi yang biasa Romo sering katakan. Jangan lupa di komen di bawah kayak tadi kalau punya pendapat lain. Habis itu juga di like dan subscribe channel kita ini. Dan kalau misalnya ada masukan, jangan boleh banget di bawah komen semuanya ya. Dan share ke teman-teman kalian yang Bener. membutuhkan. Oke. Thank you semuanya. See you next video. Bye-bye. Bye.